Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cayla Zara Karalo dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 202408105. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengembangan aplikasi Skotrek sebagai proyek dalam mata kuliah Proyek Pengembangan Perangkat Lunak. Aplikasi Skotrek merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan kegiatan pramuka, mulai dari pencatatan kegiatan, penyimpanan dokumentasi, hingga pembuatan laporan kegiatan secara digital. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan proses analisis kebutuhan perancangan sistem serta implementasi prototipe aplikasi yang telah dibuat. Lanjut ada latar belakang. Latar belakang pengembangan aplikasi Skotrek berasal dari kebutuhan dalam pengelolaan kegiatan pramuka yang membutuhkan pencatatan dan dokumentasi secara terstruktur. Pada proses sebelumnya, data kegiatan seperti informasi kegiatan, dokumentasi, serta laporan masih belum terintegrasi sehingga menyebabkan proses pengelolaan data menjadi kurang efektif. Selain itu, proses rekap laporan juga membutuhkan waktu lebih lama karena harus dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi Skotrek berbasis web yang bertujuan untuk membantu pembina dan admin dalam mengelola data kegiatan pramuka, menyimpan dokumentasi, serta mempermudah proses pembuatan laporan kegiatan. Nah, lanjut di sini ada tujuan dan solusi dari sistem. Tujuannya dari pengembangan aplikasi Skotrek adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dalam proses pencatatan dan pengelolaan kegiatan pramuka. Sistem ini dibuat untuk membantu pembina dalam melakukan pencatatan kegiatan seperti memasukkan tanggal kegiatan, materi, jumlah peserta, kendala dan solusi, serta dokumentasi foto kegiatan. Selain itu, aplikasi ini juga membantu proses pembuatan laporan kegiatan agar lebih mudah karena data sudah tersimpan dalam sistem dan dapat dibuat menjadi laporan dalam bentuk PDF. Nah, pada sisi admin, sistem menyediakan fitur untuk mengelola akun pengguna sehingga setiap pengguna dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing. Lanjut, ada tahap awal dalam pengembangan aplikasi Skotrek, yaitu melakukan analisis kebutuhan sistem melalui proses elisitasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dari pengguna untuk mengetahui fitur apa saja yang diperlukan dalam aplikasi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional mencakup fitur utama seperti login, pengelolaan kegiatan pramuka, penyimpanan dokumentasi, pengelolaan akun, serta pembuatan laporan kegiatan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup sistem yang dapat diakses melalui web, memiliki tampilan yang mudah digunakan, keamanan data, serta laporan yang dapat dibuat dalam format PDF. Nah, lanjut, setelah melakukan analisis kebutuhan, tahap berikutnya adalah membuat konteks diagram untuk menggambarkan hubungan antara sistem dengan pihak luar yang berinteraksi dengan aplikasi. Pada aplikasi Skotrek, terdapat dua entitas utama, yaitu pembina dan admin. Pembina berperan sebagai pengguna yang melakukan pengelolaan data kegiatan pramuka, seperti menginput tanggal kegiatan, materi, jumlah peserta, kendala dan solusi, serta mengunggah dokumentasi kegiatan. Sedangkan admin berperan dalam pengelolaan akun pengguna serta melihat dan mengunduh laporan kegiatan. Data yang masuk akan diproses oleh sistem Skotrek dan disimpan ke dalam database. Sistem kemudian menghasilkan output berupa daftar kegiatan, laporan kegiatan, serta laporan dalam bentuk PDF sesuai dengan hak akses pengguna. Lanjut, pada tahap perancangan sistem dibuat use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem Skotrek. Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu pembina dan admin. Pembina memiliki hak akses untuk mengelola kegiatan pramuka, mulai dari menambahkan data, menginput informasi kegiatan, mengunggah dokumentasi foto, melakukan perubahan data, menghapus data, hingga melihat dan mengunduh laporan kegiatan. Sedangkan admin memiliki hak akses untuk mengelola akun pengguna serta melihat dan mengunduh laporan kegiatan. Use case diagram ini digunakan sebagai gambaran fitur utama yang akan dikembangkan dalam aplikasi Skotrek sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, setelah membuat use case diagram, tahap berikutnya adalah membuat spesifikasi use case yang menjelaskan lebih detail mengenai proses dari setiap fitur utama pada sistem. Pada aplikasi Skotrek terdapat 3 use case utama.
Pertama, mengelola kegiatan yang dilakukan oleh pembina. Pada proses ini, pembina dapat menambahkan data dengan menginput informasi kegiatan serta mengunggah dokumentasi foto. Pembina juga dapat melakukan perubahan dan penghapusan data kegiatan. Yang kedua yaitu laporan rekap kegiatan yang dapat digunakan oleh pembina dan admin. Pengguna dapat memilih periode laporan, melihat data kegiatan, serta mengunduh laporan dalam bentuk PDF. Yang ketiga yaitu manajemen akun yang dilakukan oleh admin. Admin dapat mengelola data pengguna seperti menambahkan, memperbarui, dan menghapus akun. Nah, selanjutnya ada activity diagram yang menggambarkan alur proses dalam aplikasi Scotrack. Nah, proses ini dimulai ketika pengguna melakukan login ke dalam sistem. Setelah data akun berhasil divalidasi, pengguna dapat masuk ke halaman utama sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pada sisi pembina, pengguna dapat melakukan pengelolaan data kegiatan seperti menambahkan, memperbaharui, dan menghapus data kegiatan. Setiap data yang dimasukkan akan diproses dan disimpan oleh sistem. Setelah data tersimpan, pengguna dapat melihat daftar kegiatan dan mengakses laporan kegiatan sesuai kebutuhan. Activity diagram ini membantu menggambarkan urutan aktivitas yang terjadi antara pengguna dalam sistem. Pada tahap rancangan sistem berikutnya dibuat kelas diagram dan sequence diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, yaitu hubungan antar kelas yang terdapat pada aplikasi Scotrack. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana komponen sistem seperti controller, model, dan data saling berhubungan. Sedangkan sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antara pengguna dengan sistem berdasarkan urutan proses yang terjadi. Melalui sequence diagram dapat terlihat bagaimana sistem merespon aktivitas pengguna, mulai dari input data hingga proses penyimpanan dan menampilkan hasil. Lanjut, setelah melakukan perancangan sistem, tahap berikutnya adalah membuat mockup sesuai gambaran awal tampilan aplikasi Scotrack. Mockup dibuat untuk memberikan gambaran mengenai rancangan antarmuka sebelum sistem dikembangkan menjadi prototipe yang dapat digunakan. Pada tampilan pengguna atau pembina, terdapat rancangan halaman yang berfokus pada pengelolaan kegiatan pramuka seperti melihat daftar kegiatan, menambahkan data kegiatan, serta mengakses laporan. Sedangkan pada tampilan admin, rancangan dibuat untuk mendukung pengelolaan akun pengguna dan akses terhadap laporan kegiatan. Mockup ini menjadi dasar dalam proses implementasi tampilan aplikasi Scotrack. Nah, ini beberapa tampilan yang ada pada aplikasi Scotrack. Nah, lanjut tahap terakhir ya implementasi prototype. Prototype ini merupakan hasil penerapan dari rancangan sistem yang sebelumnya telah dibuat menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan secara langsung. Aplikasi Scotrack dikembangkan berbasis web dan dapat diakses melalui browser. Pengguna pertama kali melakukan login menggunakan akun yang telah tersedia. Setelah berhasil masuk, pengguna akan mendapatkan hak akses masing-masing. Pada sisi pembina, pengguna dapat mengelola data kegiatan, menginput, dan mengunggah dokumentasi. Selain itu, pembina juga dapat melihat daftar kegiatan yang sudah tersimpan dan membuat laporan kegiatan dalam bentuk PDF. Pada sesi admin, pengguna dapat melakukan pengelolaan akun serta mengakses laporan kegiatan. Prototipe ini dapat diakses secara online melalui alamat scotrack.infinityfreeapp.com. Dengan adanya prototipe ini, rancangan sistem yang telah dibuat dapat diuji dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir yaitu berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Scotrack berhasil dibuat sebagai sistem informasi berbasis web yang dapat membantu proses pengelolaan kegiatan pramuka. Aplikasi ini membantu pengguna dalam melakukan pencatatan kegiatan secara digital, menyimpan dokumentasi, mengelola data kegiatan, serta membuat laporan kegiatan secara lebih terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih efektif dan mudah dikelola oleh pembina maupun admin. Demikian presentasi mengenai pengembangan aplikasi Scotrack. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.